Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Kita baik, Pak. Ya, terima kasih. Puji syukur karena kita masih diberi kesehatan yang baik pada pagi hari ini. Kita bisa bertemu di pembelajaran daring ini. Dan jangan lupa ikuti protokol kesehatan yang dianjurkan dari pemerintah, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak di tempat keramaian. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita hari ini, anak Musliadi memimpin kita dalam doa. Bisa, Pak. Ya, silakan, Nak. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, selesai. Ya, terima kasih, Nak Musliadi. Nah, sekarang Bapak mau cek kehadirannya dulu. Mulai dari Ikramullah. Hadir, Pak. Julpa. Hadir, Pak. Selanjutnya Rusnawati. Hadir, Pak. Ya, terus Samsinar. Ada, Pak. Terus Nurmiati. Hadir, Pak. Asnaawati. Hadir, Pak. Yuli. Ada, Pak. Lagu Garuda Pancasila. Salmia bisa pimpin. Teman-teman, ayo kita menyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3, mulai. Garuda Ya, terima kasih, Nak Salmia. Silakan. Iya, Pak. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai tugas kita di rumah dan juga letak rumah kita, kemudian manfaat mengenal uang, dan juga dengan pola birama dan dengan kehidupan dalam satu lagu. Sekarang kita masuk pada tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 1, tugasku sehari-hari di rumah. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu dengan mengamati teks bacaan, anak didik dapat atau peserta dapat menyebutkan isi teks yang berkaitan dengan geografis di lingkungan rumah kita. Kedua, memperhatikan gambar penjelasan mengenai pecahan uang. Dan 3, dapat menyebutkan atau melakukan ketukan dan kuat lemahnya bunyi pada lagu dengan percaya diri. Yang pertama, Bapak akan membacakan suatu teks tentang kegiatan Siti di rumah setiap hari. Anak-anak bisa menyimaknya juga pada buku siswa halaman 1, tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Siti siswa kelas 2. Siti tinggal di kampung. Rumah Siti terletak di antara rumah Adi dan rumah Ayu. Di rumah Siti anak yang berbakti. Siti selalu membantu ayah dan ibu. Siti juga seorang anak yang rajin beribadah. Adalah kegiatan Siti di rumah. Di sini kita juga bisa atau mencontoh Siti. Misalnya, nah Samsinar, apa tugasnya di rumah pulang dari sekolah? Membantu ibu cuci piring. Kemudian, nah Musliadi. Iya, Pak. Ya, apa saja tugas Nak Musliadi di rumah? Tugas saya di rumah, Pak, belajarkan PR, Pak. Ya, bagus. Kita banyak tugas di rumah dan tidak lupa belajar. Setelah kita menyimak tugas itu di atas, coba Julpa bisa membacakan teks berikutnya. Iya, Pak. Ya, Siti tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 25. Di sebelah kanan rumah Siti ada rumah Adi. Di sebelah kiri rumah Siti ada rumah Ayu. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah Rp1.000. Ya, terima Ada, kasih Pak. Nak Julpa. Dari sini kita simak mengenai letak rumah. Contohnya Julpa di Jalan Kemerdekaan. Ongkos angkutan dari rumah ke sekolah yang digunakan Siti adalah Rp1.000.
Nah, di sini kita bisa mengenal namanya pecahan uang. Siti mengajak kita untuk menabung. Di sini diceritakan setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku Siti terdiri atas berbagai pecahan uang. Siti selalu menyimpan uang sakunya ke tabungan. Siti mengajak kita untuk menabung. Berapa uang jajan yang dikasih orang tua setiap hari? 2.000, Pak. Samsinar berapa? 1.000, Pak. Tadi Julpa mendapat uang jajan 2.000 dan Samsinar 1.000 rupiah. Ada yang memiliki uang? Ada, Pak. Iya. Saya, Pak. Saya, Pak. Coba ditunjukkan uangnya. Ya, uang Samsinar. 2.000. Iya. Uang 1.000, 5.000, 2.000, 10.000, dan 1.000. Di sini kita akan menuliskan nilai uang. Misalnya 10.000 rupiah. 10.000 rupiah itu dapat ditulis Rp 10.000,00. Nah, di sini 00 itu artinya rupiahnya. Kemudian yang 5.000. 5.000 itu ditulis 5.000,00. Begitupun juga dengan uang 1.000. Di uangnya hanya tertulis 1.000. Tapi setelah kita menulisnya, itu ada angka 1.000,00. Uang 500 berarti 5.000,00. Untuk LKPD-nya nanti dikirim lewat grup WA ya, mengenai perbandingan uang berikutnya di buku siswa. Setelah kita istirahat, pola birama. Pola birama. Nah, di sini di depan rumah Siti terdapat musola. Karena terdapat kentongan yang dibunyikan. Kita bisa membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang beraturan atau berulang disebut irama. Banyaknya ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Tepuk tangan. Nah, itu kan tepuk tangan kan dia berbentuk tepuk tangan dua kali, kemudian menutup meja atau mungkin membunyikan sesuatu yang bisa menghasilkan bunyi. Contohnya tepuk tangan 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, itu kan pola birama. Nah, Kalau tiang listrik, Pak, dipukul-pukul. tiang listrik itu bisa juga menghasilkan bunyi. Ibu dimarahi kimia kalau dipukul-pukul tiang listrik. Iya, nah, Pak RT Iya, itu Iya, soalnya. nanti Pak RT-nya marah. Bambu mau dipakai. Nah, anak-anak, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan mengenai mulai dari materi kita yang pertama tadi, dari membaca teks, mengenal uang, dan pola birama. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya, Pak. Iya. Nah, Musladi. Saya mau tanya tentang matematika, Pak. Bagaimana cara membedakan antara uang 50.000 dengan uang 10.000, Pak? Terima kasih. Nah, Musladi. Cara membedakannya uang 10.000 dengan kan di sini adalah nolnya. Kita hitung nolnya. Misalnya 10.000. Nolnya ada 4. Ya, uang 10.000. Sudah jelas semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Pak. Ya, Iya, Pak. terima kasih. Setelah kita mempelajari materi di atas, Bapak sarankan kalian juga bisa mencari yang pertama tadi tentang membaca teks, bisa mencari buku-buku yang berkaitan dengan materi tugas di rumah, mungkin buku-buku teks yang lain, dan dapat juga mengenal pecahan uang lainnya yang
biasa digunakan untuk berbelanja pola birama lainnya di rumah. Menutup pembelajaran kita bernyanyi bangun tidur. Saya Pak. Ya, silakan Nak Yuli. Sama-sama ya. Bangun tidur, ku terus Terus mandi. Menggosok Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, Nurmiati pimpin kita dalam doa. Ya, teman, menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Nak Nurmiati. Selanjutnya kita akan dalam doa. Sampai di sini pembelajaran kita dalam sistem daring ini. Semoga kita semua diberi kesehatan yang baik dan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.